Oke, jadi silahkan yang sudah masuk. Bapak tidak minta harus ribut dan sebagainya, asal memperhatikan. Ya. Perhatikan apa yang dibahas. Jika memang ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Dan siap-siap jika emang Bapak nanti nanya ke salah satu harus dijawab ya. Yang nggak dijawab Bapak tidak anggap hadir di Zoom. Oke, sambil nunggu yang lain. Pada sehat semua ini? Ada 18 orang. Sehat, Pak. Sehat, Arsi. Alhamdulillah sehat. Kaisa sehat, alhamdulillah. Sok tetap sehat ya, jaga kesehatannya, tetap semangat juga. Katanya ini Juli itu kita akan tetap buka langsung. Jadi tahan dulu berapa bulan lagi ya berarti ya? April, Mei, Juni ya 2 bulanan lagi. Berarti pas kalian naik ke kelas 8 ya, ketemu Bapak. Jadi mungkin ada yang udah ngedengar di berita juga. Ini udah nyebar juga mungkin ya, ada yang dengar di berita, ada yang dengar di TikTok, di IG, di Twitter, di Liputan 6, SCTV dan sebagainya. Katanya dari menteri itu udah memutuskan kalau insya Allah Juli mulai ada tatap muka katanya gitu. Jadi sok ini mah Bapak tidak bisa memotivasi lagi ya mungkin ya. Kalau misalkan yang apa ya, aduh Pak udah hoream kurang online wae Pak, ningali Bapak di layar wae gitu kan. Lihat di grup WA teh pinuh tugas misalkan liar dan sebagainya, HP sampai ngeheng, kuota sampai habis dan sebagainya. Stok tahan dulu di apa ya istilahnya, tahan dulu, sabar dulu, kerjakan dengan baik dulu, insya Allah Juli udah masuk seperti biasa lagi. Jadi makanya tetap jaga kesehatan, yang penting ya tetap bahagia, tetap jaga kesehatan. Kata peneliti itu imun itu akan selalu bertambah dan tidak berkurang atau tidak jadi sakit kalau kitanya bahagia. Gak apa-apa lah pura-pura bahagia juga, asal imunnya tetap naik gitu ya. Jadi mau kalian jomblo, mau kalian punya gebetan tapi karena pandemi nggak jadi-jadi, atau kalian yang asalnya punya pacar gara-gara pandemi jadi putus, jadi jomblo deh karunya. Jadi tetap bahagia. Jangan lupa makan, karena pura-pura bahagia butuh banyak sekali energi. Bapak juga banyak makan, karena bahagia. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, Bapak mau minta tolong lagi ke setiap perwakilan kelasnya untuk menuliskan yang join di Zoom ini ya. Bisa dilihat di partisipannya. Jangan lupa seperti biasa, terima kasih ini yang sudah pada ngerti dari awal untuk menuliskan kelasnya, dari kelas mana, terus namanya siapa, biar kerekam juga. Jadi kan biar Bapak tahu, oh ini Zuan dari 7A, oh Bunga dari 7F, misalkan, atau Arsi tadi dari kelas 7D, misalkan gitu ya. Kalau ya tadi ya, Bapak minta tolong juga buat yang hadir di sini, semoga bisa dengar suara Bapak ya. Bapak minta seperti biasa perwakilan dari tiap kelasnya untuk menuliskan yang hadir di Zoom ini. Jadi nanti setelah ini Zoom ini beres, chat aja ke Bapak, Pak ini yang hadir Zoom segini segini segini. Biar nanti Bapak tahu yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa dan alasannya apa. Bapak minta tolong coba dari kelas 7A, ada yang mau Bapak minta ya? Ada yang mau bantuin Bapak? Hanya untuk menuliskan saja. 7A, kemarin siapa ya? Kemarin dan Najma bosan. Tiara udah. Siapa ya? Teguh. Nah, ada Teguh. Teguh. Assalamualaikum, Teguh. Kedengeran nggak sih suara Bapak? Halo. Salam, Pak. Teguh, Bapak minta tolong itu ya buat lihat di sini siapa yang ikut Zoom, bisa dari 7A teman-teman Teguh yang ikut Zoom siapa aja, terus chat ke Bapak ya. Bisa nggak? Ya, Pak. Oke, terima kasih Teguh dari 7A Teguh ya. Jadi rasakan
Di sini laporan aja ke guru atau ikutan Zoom dan sebagainya. Dari 7B Farel deh. Farel baik ketemu bosan baik ketemu. Farel. Biasa ada Farel. Farel. Oi. Siapa? Farel, Bapak minta tolong ya untuk menuliskan Ya, yang Pak. ikut Zoom siapa aja. Oke, Farel mah baik. Ya kayak Bapak baik. 7B aja. Terima kasih Farel. 7C Bapak mau minta tolong siapa ya? Oh, gitu tuh nggak 7C ada Luffy nih, Dida. Bapak kebetulan suka One Piece dan ini ada calon raja bajak laut. Tidak, halo. Tidak. Oh, tidak. Ya, tidak ngejawab. Yang nggak ngejawab pas Bapak panggil burut ya. Yang nggak ngejawab pas Bapak panggil, Bapak doain bawa ketek. Ya udah, Reisa Agustina. Iya, Pak. Oh iya, Reisa bisa Bapak minta bantuan buat nulisin temannya yang hadir di Zoom? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. 7C aja, jangan kelas 7 lain. Takutnya jadi baper. 7D siapa ya? 1, 2, capek ya. Oh, Luna deh, Luna. Itu 7. Oh, 7D. 7D, Luna dari 7D kan ya? Iya. Oke. Luna bisa Bapak minta bantuan untuk nulisin siapa aja yang hadir di Zoom ini? Pak. Bisa ya. Terima kasih. Jangan lupa ditulis. Sekali lagi yang baru join, Bapak ucapkan selamat datang. Jangan lupa menuliskan nama sama kelasnya, di rename aja bisa. Maksud sih udah selama ini nggak bisa ngutak-ngutik Zoom. Di rename aja, tulis kelas dulu, baru nama, atau nama dulu baru kelas boleh. Ya nanti teman-temannya yang Bapak percayakan bisa mencatat siapa aja yang masuk di Zoom ini. Takutnya nanti ada yang memang tidak masuk dengan berbagai alasan, Bapak ya maksudnya tidak masalah lah ya. Tapi tetap ada nilai plusnya untuk yang memang masuk dan bisa berdiskusi dengan Bapak di sini. Lanjut 7E, 1, 2. Oh, ada ketamanya. 7E coba apa ya? Syifa Zaskia. Ada Syifa Zaskia? Pipa. Ada, Pak. Pipa, Bapak boleh minta bantuannya nulis temannya yang hadir di Zoom? Bisa? Baik, Pak. Oke, terima kasih Syifa. Terakhir 7F. 7 banyak ya. 7F ada apa? Ini deh. Kahila Aurelia. Oh, bagus. Kahila Aurelia, bisa dengar Bapak? Kahila. Halo. Dengar, Pak. Kahila, Bapak bisa minta bantuannya untuk nulis nama temannya yang di Zoom, ikutan Zoom, siapa aja bisa nggak? Bisa, Pak. Oke, terima kasih ya. Berarti tadi bisa Bapak ingetin lagi, bisa lupa. Ini Bapak jadi lupa juga sih. Ya pokoknya tadi yang bertanggung jawab buat percayain untuk nulisin temennya, silahkan. Sekali lagi yang hadir di sini jangan lupa tulis nama sama kelasnya di rename aja. Nanti minta ditulisin sama temennya, atau misalkan laporan ke teman yang tadi Bapak sebutin. Pak, aku hadir. Pak, aku hadir. Hey guys, aku hadir di Zoom-nya tadi. Misalkan. Jika memang tidak hadir, tidak apa-apa. Oke. Kita mulai pembahasan hari ini. Takutnya kalian kelamaan ya. Mungkin kalian sudah melihat di belakang Bapak ini. Sini ada Bapak di tengah-tengah satu kondisi, ada kondisi yang ini hijau, ada pelangi, tumbuhan pada pada subur ya. Ada kondisi juga di mana sebelah ini banyak pabrik-pabrik tapi tumbuhannya daripada tidak ada daunnya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan hari ini. Bentar, kok tidak muncul ya?
Nah, ini Apa ada gehu? bade gua lapar. Kela, ya belajar kela. Ya sok tadi ya, benar-benar. Kalau misalkan kalian Pak sambil makan nggak apa baik, Pak sambil mandi ya asal tong kebanjur HP-na, Pak sambil nyatet boleh, kalau bisa sambil nyatet ya. Ini akan kita bahas tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Di bab yang selanjutnya, kalau misalkan, nggak bisa. Kalau misalkan kalian di buku, sambil buka buku boleh, itu ada di bab 3 halaman 48 paket. Tidak akan jauh-jauh dari buku paket. Jadi silahkan ya Allah salah. Nah, silahkan dilihat atau misalkan mau lihat di sini boleh. Tadi sambil makan gehu, sok lah boleh sambil gehu, sambil ngemil, sambil makan bubur boleh, pokoknya lapar. Ya udah kita mulai ngomongin lapar. Nah, pertama kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Kemarin udah kita bahas ya. Udah kita bahas soal di bab 2 tentang ekosistem, tentang interaksi makhluk hidup sama lingkungannya. Kemarin kita udah bahas. Ini tidak in. Nah, kita udah bahas kemarin. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan yang biar khidmat, Bapak mute dulu semua. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan di-unmute lagi. Tapi kalau udah nanya, di-mute lagi ya. Katanya Bapak lagi ngejelasin, malah ketutup sama suara-suara berisik di sekitar kalian. Jadi semoga bisa memperhatikan dengan baik. Nah, pertama kita ngebahas tentang pencemaran lingkungan. Kemarin kita udah bahas nih tentang ekosistem, tentang interaksi makhluk hidup sama lingkungannya. Kita udah tahu juga makhluk hidup itu hewan, tumbuhan, manusia juga, Bapak makhluk hidup, kalian makhluk hidup, mantan kalian juga makhluk hidup gitu. Jadi di sana makhluk hidup itu ternyata berinteraksi dengan lingkungannya. Kita makan sama sayuran atau makan sama buah, makan sama hewan, makan pakai badan hewan, pakai ayam, sapi dan sebagainya. Terus kita bikin rumah pakai batu dan sebagainya. Kita pakai baju dari serat-serat kain dan sebagainya. Gitu. Itu adalah interaksi kita dengan lingkungan. Dari hewan juga ada berinteraksi. Mereka makan hewan sama hewan, makan tumbuhan. Tumbuhan juga ngambil sinar matahari sama pakai angin dan sebagainya. Itu adalah interaksi. Nah, jadi dalam kondisi normal, ternyata interaksi itu, ekosistem itu dalam keadaan seimbang. Seimbang itu adalah kayak tadi, misalkan makan kita hidup di tengah-tengah tumbuhan ini. Nah, ini contoh yang seimbang. Jadi saat tumbuhan subur, kitanya juga bisa napas dengan tenang, itu berarti kondisinya seimbang. Kita bisa makan dengan baik, hewan-hewan juga senang, pada tumbuh juga, pada berkembang, dan hidup bahagia selamanya. Tapi ternyata manusia itu tidak sebaik yang kita pikirkan. Nah, salah. Oh iya. Nah, ini. Jadi dulu pada saat manusia zamannya masih primitif, kan dulu mah nggak akan ada pabrik ya gitu. Nah, lama-kelamaan manusia tuh makin pintar. Asalnya pengen baju, pengen sepatu. Dari sepatu pengen sepatu yang bisa terbang sendiri. Ada mobil, asalnya roda 2 mau roda 3, roda 3 mau roda 4, roda 4 mau roda 5. Manusia semakin pintar, semakin mikir, semakin banyak kebutuhannya. Nah, buat kebutuhan itu kan mungkin kalian juga lihat, kalian ada yang bikin pabrik buat memenuhi kebutuhan, ada pabrik apa dan sebagainya. Nah, ternyata pabrik-pabrik ini ya untuk mengolah hasil alam ya. Misalkan asalnya dari kain jadi baju, asalnya dari daging sapi jadi makanan kaleng, misalkan yang kalian pernah makan. Nah, di sini juga ternyata munculnya pabrik-pabrik ini menghasilkan asap dan limbah buangan yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Gitu. Jadi ternyata mungkin kalian lihat ya, asalnya dulu kalau kata bapak atau kakek kalian
dulu mah sungai teh bersih, rapi, bararening, bisa bisa ngojay di sungai dan sebagainya. Sekarang mah kan mungkin kalian juga lihat solokan kalian di sekitar kalian Bararau kalau di dekat Solokan teh sungai teh cara rokat kalau banjir teh yang ngambang teh sampah dan sebagainya. Nah, itu adalah ternyata efek dari pencemaran lingkungan gitu ya dari asap dan limbah dan banyak faktornya. Nah, terjadinya perubahan lingkungan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Misalkan kalau kalian buang sampah ke sungai atau buang limbah ke sungai pasti ngaruh ke di sana juga bakal banyak makhluk hidup gitu kan, ada ikan, ada serangga-serangga di air dan sebagainya. Kalian buang sampah di tanah, kalian juga pasti akan mengganggu semut dan makhluk-makhluk yang ada di tanah. Kalian misalkan kayak babakaran, jadi asapnya jadi kemana-mana, nah itu juga akan mempengaruhi burung dan sebagainya yang ada di udara. Jadi perubahan lingkungan itu yang kalian lakukan pasti akan berpengaruh ke makhluk hidup di dalam, termasuk ke kalian juga. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini. Jadi ini adalah dalam posisinya normal ya. Normal itu kayak tadi misalkan dari bawah ini ada tumbuhan dimakan sama kepik, sama siput, ini dimakan lagi ke sini. Ini adalah posisinya itu dalam keadaan normal, saling makan-makan. Jika salah satu hilang, misalkan contoh ini, ada kutu hilang, maka nanti akan berpengaruh ke kondisi yang lain. Itu yang namanya ekosistem yang terganggu. Nah, ini misalkan. Saat ini misalkan hilang, contohnya misalkan kayak kita di sawah nih, ada biasanya kan burung makanin padi kan, sama kita teh burungnya dibabat, misalkan ditembakin satu-satu sampai musnah. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh. Nanti bahkan ada yang bisa makanin burung. Terus karena tanamannya tidak dimakanin burung, tanamannya jadi makin subur misalkan. Tapi di sisi lain, hewan-hewan yang makanin burung jadi hilang, jadi nggak ada makanannya. Itu akan berpengaruh. Jadi apabila ada satu komponen yang berubah, menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi misalkan kayak tadi nih, kalau misalkan ini contoh dari kepik ini, kan kepik ini tadi diibaratkan hilang ya. Berarti si tikus ini, nah si tikus yang asalnya ini makan di sini sama makan di sini, si tikus ini asalnya bisa makan 4, 1, 2, 3, 4. Tapi karena ini hilang, jatah makanan si tikus ini berkurang, jadi cuma makan siput sama ini doang. Nah, jatah makanan yang berkurang juga akan menyebabkan si tikusnya jadi hilang juga. Maksudnya hilang itu asalnya kayak gini lah, kita asalnya biasanya makan nasi sama daging, terus karena dagingnya misalkan hilang atau misalkan jadi musnah, jadi kita makan daging makan nasi sama tempe. Bisa makan, tapi jadi berkurang gizinya. Misalkan nanti tempenya musnah, kita makan nasi doang. Terus nasi musnah, kita nggak bisa makan apa-apa. Nanti lama-kelamaan kita hilang aja. Nah itu ibaratnya seperti itu. Jadi hewan-hewan juga seperti itu. Saat ada komponen yang hilang, misalkan siput hilang juga, nanti si tikus ini cuma bisa makan ini doang, cuma ada satu gitu. Kayak tadi, kayak kita asalnya makan nasi sama daging, dagingnya hilang tuh, nggak bisa ngasilin daging lagi. Kita cuma makan nasi doang. Ya, kita makan, tapi berkurang. Lama-kelamaan, gizinya berkurang, kurang, jadi mati, jadi musnah. Nah, itu yang sedang terjadi di dunia sekarang. Mana caranya next? Nah, jadi, ini anotasinya kita hapus dulu. Nah, jadi sekali lagi pencemaran lingkungan itu adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Kayak kita ini nih, dari ilustrasi dari gambar ini. Jadi sebenarnya kalau misalkan nggak ada yang hitam-hitam dan hijau-hijau ini, sebenarnya lingkungan itu bagus ya. Indah, kalau misalkan kalian ke kamu juga kayak indah, kalau misalkan emang bersih. Coba kalian bandingin kalau kalian ke tempat yang dekat sampah gitu kan, pasti kalian nggak akan mau ngedeketin karena bau lah, karena pemandangannya tidak indah, karena tidak instagramable, Pak. Misalkan masa ada yang mau foto gaya di depan bak sampah misalkan gitu kan, karena merusak pemandangan juga. Jadi di situ adalah faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan karena adanya pencemaran tadi.
Nah, jadi pencemaran itu macam-macam ternyata ya. Ini bahasa Inggris kita Bapak artiin. Jadi pencemaran itu ada pencemaran tanah. Misalkan contoh nih ada kayak tong, terus akan tongnya bocor, olinya ke tanah, itu ada pencemaran tanah. Ini water pollution, pencemaran air dari pabrik keluarin limbah, dimasukin ke air gitu kan. Terus ada juga visual pollution, maksudnya tadi visual pollution tuh harusnya misalkan kita liatin gunung, wah gunung ngejeblang indah, ngeliatin sawah ngejeblang indah, tapi kadang kan ada sawah yang jadi pabrik, jadi pemandangannya itu ketutupan pabrik. Nah itu maksudnya polusi pemandangan tuh gitu. Yang asalnya kita bisa lihat hutan, kita bisa lihat gunung dan sebagainya, tapi pemandangannya ketutupin sama pabrik, gitu. Tergantikan sama pabrik atau gedung-gedung yang merusak pemandangan. Noise pollution atau polusi suara. Misalkan kalau kalian biasanya dulu tuh pakai kalian tuh misalkan di daerah sini ya, di daerah Ciwaruga misalkan. Asalnya sepi, nggak ada suaranya itu suara-suara sepeda, suara jangkrik dan sebagainya. Tapi sekarang mah kegantiin sama suara mobil, suara motor, suara ambulan tinit dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh polusi suara. Kalau polusi udara juga pasti lihat ya, ada asap, ada bau-bau tidak enak dan sebagainya. Jadi pencemaran lingkungan itu segala sesuatu, semua ya, segala sesuatu itu semua. Jadi bukan hanya sampah, bukan hanya limbah doang. Jadi ada dari udara, ada dari suara, semua polusi itu disebutnya pencemaran lingkungan. Baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Semua hal yang di sini yang dilihat nih, dari pencemaran udara, pencemaran suara, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran penglihatan, ini semuanya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, jadi diibaratkan kalau misalkan ekosistem itu seimbang itu misalkan kayak kalian jadian nih, yang udah pada punya pacar, misalkan jadian langgeng. Nah, kalian jadian dan langgeng itu merupakan contoh keseimbangan ekosistem. Tiba-tiba saat kalian jadian, ada nih orang ketiga. Orang ketiga tuh orang baru kan tadi, sama kayak ini. Kayak asalnya tanah atau air asalnya bagus, ada tiba-tiba limbah datang ke air itu. Nah, itu orang ketiga itu yang akan mengganggu hubungan kalian. Sama kayak ini komponen-komponen ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Itu yang disebut pencemaran lingkungan. Jadi pelakor itu adalah pencemaran lingkungan. Pada semua pelakor bertobatlah karena kalian menjadi pencemaran lingkungan. Itu contoh ya, analogi aja. Jadi hati-hati yang sedang ekosistemnya seimbang, yang sedang langgeng dengan pacar-pacarnya, masih ada pencemaran lingkungan, yaitu orang ketiga yang akan mengganggu keseimbangan ekosistem hubungan kalian. Nah, ini dari undang-undang, Bapak tidak akan menjelaskan tanpa ada itu ya, tanpa ada dasarnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ini harap dicatat, takutnya muncul nanti di ulangan. Jadi intinya pencemaran lingkungan hidup itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu. Tentunya apa-apa dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi. Kan kayak tadi, ada sungai, kita tahu sungai asalnya komponennya kayak gitu ya. Komponennya kayak gitu, baik-baik saja, seimbang-seimbang saja, tiba-tiba sama manusia itu dimasukin nih air limbah ke sana. Nah, itu akan mempengaruhi kehidupan sungai. Asalnya misalkan dari gunung baik-baik saja, seimbang-seimbang saja, sama manusia dikurangin atau dimasukin lagi, ada pabrik di sana, nah, itu akan mempengaruhi lingkungan gunung. Jadi maksudnya itu tentang pencemaran lingkungan itu. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Ini kegiatan manusia ya, sehingga kualitasnya turun. Nah, ini kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Itu maksudnya. Ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Maka dicatat takutnya nanti muncul. Nah, ini
Jadi intinya tadi ya, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup disebut polutan. Jadi sekali lagi, saat ekosistem itu, lingkungan itu seimbang, tapi ada zat yang ngeganggu nih, kayak ini, ada oli, ada dari limbah ke air, ada suara. Nah ini disebutnya adalah polutan. Kayak tadi, kalian pacaran, langgeng, tapi ada orang ketiga. Nah orang ketiga itu disebutnya polutan. Ingat ya, jadi pada orang-orang ketiga itu adalah kalian adalah polutan. Polutannya tadi macam-macam, dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Sekali lagi ya, semua hal yang dapat merusak keseimbangan lingkungan itu disebutnya polutan. Jadi bukan hanya limbah aja, bukan hanya sampah aja, tapi berbagai macam semua. Bahkan debu yang masuk ke mata kita itu disebutnya polutan juga, gitu, karena mengganggu yang asalnya kita bisa lihat normal jadi mengganggu sama debu. Itu juga disebutnya polutan. Tadi ada hubungan yang langgeng, tapi ada tiba-tiba ada orang ketiga, ada yang nikung, nah itu disebutnya juga polutan. Jadi hati-hati kepada polutan di sekitar kita. Nah, suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan. Ini kayak gimana sih Pak zat itu dikatakan polutan? Jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Oh salah ini ya, 1, 2, 3 ya, bukan 4. Ada 3 kondisi. Kadarnya melebihi batas normal, berada pada waktu yang tidak tepat, berada pada tempat yang tidak semestinya. Maksudnya gimana Pak? Misalkan kayak gini. Kalian, misalkan biasanya cowok-cowok nih ya, kalian cowok-cowok atau misalkan cowok sih, misalkan di sungai nih, kalian kebelet pipis, kalian pipis misalkan di sungai, tanpa dibanjurkan, berarti kan ya udah Pak, ngalir ini cuma sedikit misalkan. Nah, kalau misalkan emang sedikit tidak akan berpengaruh banyak, tapi kalau misalkan emang di sungai itu yang kencingnya 1.000 orang atau 100.000 orang ke sungai itu, nah itu kan berarti kan dia si kadar air pipisnya di atas normal kan, nah itu yang disebut polutan. Jadi asalnya ya kalau misalkan sedikit mah biasanya nggak akan ngaruh banyak ya biasanya. Tapi kalau misalkan emang lebih dari sedikit atau kayak tadi misalkan asalnya kalau 1 orang mah kencing di sungai nggak akan ngaruh ke sungainya. Tapi kalau udah 1.000 orang, 1.000.000 orang kencing di sungai itu semua, ya pasti akan ngaruh ke sungainya, akan jadi warna kuning, akan jadi nyampur sama air kencingnya dan sebagainya. Itu maksudnya kadarnya melebihi batas normal. Kalian buang satu permen ke sungai, ya udah dapat ada KG ngalir sorangan. Iya kata kalian. Tapi kalau misalkan 1 juta orang buang 1 bungkus permen doang ke sungai, kan jadi tetap numpuk karena jadi melebihi batas normal. Itu yang jadi menyebabkan disebut sebagai polutan. Berada pada waktu yang tidak tepat, kayak tadi misalkan harusnya misalkan udara tuh bersih seperti sekarang pagi-pagi, tapi malah ada waktunya tidak tepat. Kayak tadi air teh misalkan dalam jam segini tuh harusnya dalam posisinya sedang baik-baik saja, sedang seimbang, tapi malah ditambahin sama limbah yang tidak semestinya. Dan tadi berada pada tempat yang tidak semestinya. Harusnya kan tadi sampah di tempat sampah, tapi malah di tanah. Limbah harusnya disimpan aja, diolah lagi, tapi malah dimasukin ke sungai. Asap yang asalnya harusnya disimpan aja, tapi malah dibuang ke udara segitu aja. Jadi mereka itu berada pada tempat yang tidak semestinya. Makanya disebutnya polutan. Nah, oleh karena itu pencemaran itu dibagi menjadi 3 inti utama. Pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Jadi dari 3 ini kita lihat lagi secara spesifik apa sih penyebabnya dan apa sih dampaknya dari pencemaran air, tanah, dan udara. Sebelum kita lanjut, sebentar ada yang mau ditanyakan dulu. Sebelum kita lanjut ke 3 ini, dari pencemaran lingkungan, artinya, apa itu polutan. Sambil dicatat ya, semoga bisa sambil dicatat, karena sekali lagi, ya semua guru juga yang akan dijelaskan itu pasti nanti muncul di ulangannya, atau misalkan di tugas-tugasnya nanti. Jadi sekali lagi pencemaran lingkungan yang akan kita bahas ada 3, pencemaran udara, air, dan tanah. Ingat-ingat tadi polutan itu apa, kenapa disebut polutan, tadi undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup itu
tahun berapa, undang-undang nomor berapa, terus kenapa orang ketiga disebut polutan, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Ini, jadi pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 3. Pencemaran udara, air, sama tanah. Kita bahas dari pertama dulu pencemaran, pencemaran air. Pencemaran air. Pasti ya, kita tahu pencemaran air. Kita butuh air juga, air buat minum, buat mandi, dan sebagainya. Mungkin kalian juga akan tahu kalau misalkan buat mandi itu airnya harus bening, harus tidak ada baunya. Kalau buat minum juga harus enak airnya. Salah satu ciri air bersih adalah yang tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Jadi, kayak kalian nih biasanya minum airnya air bening dari aqua, dari galon, kan itu kan bening ya. Bening, ada rasanya. Le mineral ada manis-manisnya ya, kan rasanya rasa manis. Misalkan. Tapi kalau kalian air bening itu udah berubah jadi warna hitam, bukan itu ya, maksudnya bukan hitamnya, bukan ada rasanya gitu, hitam karena tidak ada sesuatunya, atau misalkan kalian baunya udah berubah jadi bau pesing misalkan gitu, atau rasanya udah berubah jadi rasa pahit-pahit itu misalkan, pasti kalian nggak akan mau minum gitu. Nah, itu adalah contoh air tercemar. Kalian juga kalau lihat banjir tuh kan pernah nggak lihat di Indonesia airnya bening gitu, banjirnya bening misalkan, kan nggak ada ya. Jadi biasanya kan airnya tuh jadi coklat nyampur sama sampah gitu kan, kadang ada solokan juga yang warna hitam yang bau. Nah, itu adalah contoh air yang tercemar karena sudah berubah warnanya, asalnya bening jadi hitam, sudah berubah baunya, asalnya nggak ada baunya jadi bau sampah misalkan, atau rasanya mungkin yang pernah kelelep di air solokan tahu rasanya kayak gimana. Yang pernah di banjur air solokan pada saat ulang tahun tahu rasanya. Oh pernah soalnya. Dan geluh. Itu berarti tandanya airnya itu tercemar. Pencemaran air itu masuknya makhluk hidup kayak tadi ya. Berarti pencemaran air itu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen, tapi dia ke dalam air gitu. Sebenarnya pengertian semua pencemaran itu sama, masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen. Kalau pencemaran air berarti mereka itu yang jadi polutan itu masuknya ke air. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu, air tidak berfungsi lagi. Jadi saat tadi misalkan saat sampah cuma satu nih, masukin kalian ke dalam galon misalkan, nggak akan ngaruh sebenarnya ya, rasanya tetap air seperti biasa. Tapi kalau sampahnya 1.000.000 kalian masukin ke galon aqua terus airnya kalian minum, pasti akan berubah rasanya. Dan biasanya kualitas airnya jadi turun sampai tidak berfungsi lagi. Ya, kalian mana mau lah minum air solokan yang banyak sampahnya terus warnanya hitam gitu kan. Itu. Jadi tidak berfungsi lagi sebagai diminum gitu. Atau misalkan apakah kalian mau mandi dengan air solokan yang hitam? Tidak mau. Nah, itu maksudnya tidak berfungsi lagi. Faktornya dapat nah ini ya, pencemaran air itu dapat terjadi di mana-mana. Sumur, sungai, rawa-rawa, danau atau laut gitu. Penyebabnya itu berasal dari 3. Ada limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Intinya, semua barang yang masuk ke dalam air dan mengubah airnya jadi berwarna, jadi ada rasanya, jadi ada baunya, itu disebutnya pencemar, penyebab pencemaran air. Pasti kalian tahu juga kan, kadang kalau misalkan banjir, kalian pernah lihat kalau misalkan yang ngambang itu sofa atau kasur, makanya aneh, nah kasur dibuangnya ke sungai. Nah, itu sebenarnya polutan juga. Nah, jadi limbah industri tadi ya, limbah industri itu adalah limbah yang berasal dari pabrik gitu, dan biasanya mereka merusak. Nah, limbah industri juga ada logam-logam beratnya, misalkan kayak gini, merkuri, timbal, kadmium, itu logam berat yang bisa tercampur sama air. Kalau misalkan dicampur di air, walaupun disaring, biasanya ini masih tetap tertinggal. Dan kalau misalkan dikonsumsi sama manusia, misalkan udah disaring nih dari air selokan disaring jadi air minum, tapi masih ada campuran ini, biasanya suka berbahaya. Suka jadi ada penumpukan di sekitar ginjal yang kalian tahu itu penyakit batu ginjal atau misalkan penyakit mencret, diare. Nah, ini adalah biasanya dari jenis-jenis logam ini.
Nah, kalau 5 rumah tangga biasanya kalau kalian habis masak, kalian habis pakai barang, biasanya kan kayak ya udah lung misalkan di sungai gitu. Atau misalkan eh, banyak lah ya bahan organik sama anorganik. Biasanya ada yang berbahaya atau beracun. Nah, kenapa sih Pak itu berbahayanya? Sebenarnya kayak gini. Sampah itu kalau misalkan dimasukkan ke dalam air, biasanya kebanyakan itu sampahnya pada ngambang. Nah, saat sampah ngambang itu, berarti kan nutupin yang di bawahnya ya, nutupin makhluk hidup yang di bawahnya. Nah, harusnya makhluk hidup yang di dalam air itu kayak ikan, belut, misalkan dan sebagainya, ada paus dan sebagainya. Nah, saat di dalam air itu masih tetap kena sinar matahari yang dari atas. Nah, di sini. Tapi saat misalkan di sini misalkan ini tuh yang hitam kan sampah contoh ya. Yang hitam itu sampah, ternyata di sini akan menghambat sinar matahari masuk ke dalam air, terutama laut misalkan. Dan itu menghambat juga proses pembentukan oksigen yang ada di dalam air. Nah, karena nggak ada oksigen, nggak ada cahaya, berarti ya otomatis berpengaruh ke makhluk hidup juga. Makhluk hidup jadi nggak bisa bernafas, misalnya jadi nggak bisa nggak dapat sinar matahari, cuma gelap aja dan sebagainya, lama-lamaan mati. Tinggal ke permukaan, nah, tadi kan mau ke permukaan juga halang sama sampah yang dibuang sama manusia tadi ke dalam laut. Jadi menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Nah, ini juga pencemaran air juga karena pestisida ya. Mungkin kalian tahu pestisida itu adalah pupuk cair yang digunakan untuk membasmi hama di pertanian biasanya. Pestisida namanya. Jadi pupuk cair itu namanya pestisida, biasanya petani itu menggunakannya berlebihan. Ini yang menyebabkan pencemaran air. Jadi pada saat berlebihan itu bukannya ngebunuh hama, tapi sisanya kan pasti ngalir lagi ke air, ke solokan, jadi campur sama pestisida juga. Nah ini tadi ya, pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Ini contohnya yang hijau ini adalah pupuknya. Nah akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang. Nah Pak, ini bagus Pak, berarti Pak si pupuk ini bisa jadi tumbuh ganggang di atas laut. Bagus kan berarti ya? Sebenarnya iya bagus dalam satu posisi, tapi dalam komponen yang lainnya, nah ini ganggang itu bagusnya jika memang ganggang itu adalah tanaman laut ya, tanaman laut yang nampak. Ganggang itu ya kalau misalkan tumbuhnya biasa aja ya bagus. Gitu. Tapi mungkin yang Islam juga kita tahu kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau pernah berpikir. Jadi ya saat ganggang ini berlebihan tumbuhnya gara-gara si pupuk tadi yang alir ke sungai, ya berarti kan sama posisinya kayak sampah, bakal nutupin permukaan air sehingga kan mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Posisinya sama kalau misalkan kayak kita kayak sampah tadi yang nutupin sinar matahari biar nggak masuk ke dalam air. Nah, itu akan menyebabkan pasti kematian pada makhluk hidup. Dampaknya ada dua ya, gangguan kesehatan sama penurunan kualitas lingkungan. Ya, gangguan kesehatan lah pastilah kalau kalian minum air solokan selama terus-menerus ya pasti akan tidak sehat. Makhluk hidup juga yang ada di dalam air solokan itu pasti tidak akan bertahan dan mati. Dan penurunan kualitas lingkungan tadi pasti ya, segala sesuatu dari pencemaran itu pasti akan berpengaruh. Itu yang air. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam air yang berlebihan itu pasti akan menyebabkan pencemaran. Sekarang pencemaran udara. Udara adalah faktor abiotik kehidupan makhluk hidup ya, karena kita tidak akan bisa bernafas tanpa adanya udara. Dalam arti oksigen, ya. Karena udara itu banyak faktornya. Udara mengandung senyawa dalam bentuk gas, ya. Di antaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Karena kita tidak ada oksigen, tidak akan bisa bernafas. Nah ini dalam atmosfer bumi itu komponen-komponennya ini. Ingat ya, oksigen itu berapa persen di dalam atmosfer bumi? Nitrogen 78, ya kita hirup 20%, ini keseluruhan di dalam bumi. Dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dalam. Oh iya, takutnya nanti Bapak mau nanya-nanya, kalau kalian nggak ada yang nanya, jadi sambil diingat-ingat. Kan
Berapa persen oksigen yang ada di dalam atmosfer bumi? Ingat-ingat. Sampai koma-komanya. Enggak, kadang janganlah. 20%. Tadi argon 0,93, nitrogen 78. Diingat berapa persennya oksigen di dalam atmosfer bumi. Nah, meningkatnya populasi makhluk hidup, proses pembakaran semakin meningkat. Jadi kalian tadi ya, ternyata pada saat kita ngebakar sampah, ngebakar hutan dan sebagainya itu menyebabkan pembakaran itu ada senyawa karbon dioksida dan karbon monoksida yang akan dibuang ke udara. Nah, karbon itu yang menyebabkan pencemaran udara. Kalau berlebihan. Nah, pencemaran udara didefinisikan sebagai kondisi udara mengandung senyawa-senyawa kimia yang harusnya cuma yang tadi ya, harusnya cuma nitrogen, harusnya cuma oksigen atau komponen cuma yang kecil-kecil aja, tapi malah jadi berlebihan. Harusnya karbon dioksida cuma berapa persen aja, tapi ini malah banyak. Harusnya karbon monoksida cuma sedikit, tapi ini malah banyak. Nah, pencemaran udara itu ada dua. Ada pencemaran udara primer, sama ada pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer itu dari sumber tercemarnya, kayak kalian kebakar, atau dari asap-asap pabrik. Nah, itu akan meningkatkan kadar karbon dioksida. Karbon dioksida berlebihan tidak baik, sekali lagi, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik juga. Kalau karbon dioksida di udara udah terlalu banyak, itu menyebabkan pencemaran di udara juga. Bahkan karbon dioksida diserap sama tanaman. Iya, diserap sama tanaman, misalkan dijadikan fotosintesis. Tapi kan sama kita tanamannya malah ditebangin. Itu berarti nggak ada yang nyerap karbon dioksida. Jadi tetap aja bakal berlebihan di udara. Itu jadi pencemaran. Nah, aktivitas alam biasanya faktornya dari aktivitas alam juga. Ternyata kotoran-kotoran dihasilkan hewan ternak, biasanya sapi itu ada senyawa metana. Nah, metana ini meningkatkan suhu bumi dan akibatnya terjadi pemanasan global. Jadi kalau kalian punya hewan ternak, nah biasanya itu kalau misalkan nya suka dibiarin gitu aja, nah itu yang akan menyebabkan munculnya gas bau ya namanya metana. Gitu. Kentut sapi ya. Nanti kentut sapi itu bisa menyebabkan pemanasan global. Dan kebakaran hutan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara, berbahaya bagi satwa dan manusia. Nah, ini aktivitas manusia ya, biasanya yang penyebab pencemaran udara, pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, dan asap rokok. Ya pasti lah kalau kalian bernapas dekat mobil yang lagi nyala, pasti kan kalian nggak akan enak ya nafasnya, karena tadi udaranya udah tercemar sama asapnya. Kalau misalnya kalian bernapas sama yang dekat sama yang lagi ngerokok atau yang lagi ngebakar sampah, pasti kan nggak akan enak nafasnya, kan pasti kalian ngejauh, karena udara di sekitar kalian itu tercemar sama hasil pembakaran dari asap-asap yang di aktivitas manusia ini. Jadi ini adalah aktivitas manusia yang akan memicu pencemaran udara. Dan senyawa buangan. Senyawa CFC ini biasanya ada di AC ya. Jadi kalau kalian semakin banyak AC itu semakin banyak CFC yang ke udara. CFC ini yang menyebabkan pencemaran udara. Dampaknya, nah ini dampaknya itu banyak ya bagi kesehatan. Ada penyakit ISPA, biasanya infeksi saluran pernapasan atas. Nah, ISPA ini biasanya kalau kita tuh ada yang alergi debu, ada yang alergi asap. Nah, ini biasanya suka berpengaruh ke sana. Yang asalnya baik-baik aja, gara-gara udaranya tercemar, biasanya jadi alergi asap, jadi alergi debu. Nah, ini adalah contoh-contoh yang berdampak bagi kesehatan. Dampak bagi tumbuhan juga, biasanya kan kalau misalkan kayak kalian pernah kalau misalkan Gunung Merapi ada asapnya, ada kabutnya, nah itu adalah pasti bakal ngerusak tanaman di sekitarnya. Kalau misalkan lama kelamaan juga, kalau misalkan emang kita pabriknya semakin banyak asap kendaraan semakin banyak, pasti lama kelamaan juga akan ngaruh ke tanaman. Jadi tidak akan bisa tumbuh dengan normal. Nah selanjutnya ini menimbulkan pemanasan global ternyata kalau pencemaran udara itu karena panas bumi yang dari matahari itu tidak akan bisa dipantulkan lagi. Dan itu menyebabkan pencemaran global. Nanti akan dipelajari di bab selanjutnya. Dan merusaknya lapisan ozon.
Nah, itu karena tadi dari komponen ozon itu ada yang dirusak oleh pencemaran udara yang dihasilkan sama asap kendaraan. Jadi lama-kelamaan ozonnya bakal bolong atau rusak. Ketiga, pencemaran tanah. Nah, pasti ya sama juga kayak pencemaran air dan pencemaran udara. Ketika suatu zat berbahaya beracun mencemari permukaan tanah, maka pasti dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Kayak tadi, misalkan. Kayak ada nih, misalkan ini ada oli atau ada limbah, tapi malah dibiarin aja, terus ada bensin, ini masuk ke dalam tanah. Nah, kan sebagian ada yang ngalir ke air, pencemaran air, tapi sebagian yang udah menguap, yang belum menggenang, yang masih menggenang, itu pasti akan meresap ke dalam tanah dan jadi pencemaran tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada kehidupan manusia ketika bersentuhan atau mencemari air tanah dan udara di atasnya. Jadi sama-sama ngaruh juga ya. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Kayak tadi, yang asalnya tanahnya biasa aja, subur-subur aja, tiba-tiba ada kayak gini nih, ada limbah atau oli yang bocor atau masuk ke dalam tanah gitu. Nah, ini kan akan mencemari tanah juga. Walaupun udah dibersihin dan sebagainya, tapi kan tetap ada yang terserap ke dalam tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah kan, limbah cair atau bahan kimia industri yang masuk ke dalam tanah. Penyebab tersebut diantaranya limbah domestik, limbah industri, sama limbah pertanian. Sebenarnya kalau pencemaran air sama tanah itu penyebabnya hampir sama biasanya, karena sampah, karena limbah domestik, limbah pertanian juga, atau limbah rumah tangga juga itu selalu sama. Gitu. Karena dari tanah dibuang ke tanah, misalnya biasanya kan lama-kelamaan ngalir ke air, atau misalkan nyerap dulu ke tanah, lama-kelamaan dari tanahnya dialirin ke air di bawah tanah. Jadi kebanyakan sama. Limbah domestik dapat berasal dari daerah pemukiman penduduk. Nah ini kan kalau dari kita pemukiman penduduk itu kan pasti buang sampah di mana aja. Mungkin kalian lihat juga di komplek rumah, di sekitar rumah ada lahan tapi nggak ada tanamannya, tapi malah sampah aja yang numpuk dan sebagainya. Kalian juga pasti bakal merhatiin di setiap tumpukan sampah itu atau sampah yang udah ngegunung itu pasti nggak akan pernah, jarang ya, bukan nggak akan pernah, jarang ada tumbuhan yang tumbuh di sekitarnya, pasti gitu. Maksudnya nggak akan ada kalian dari tumpukan sampah itu di tengah-tengahnya muncul satu pohon, nggak akan ada. Gitu. Atau misalkan asalnya pohon, kalian tumpukin sampah di sana, pasti pohon itu nggak akan tumbuh subur, pasti bakal mati. Nah ini gara-gara limbah domestik yang mempengaruhi kesuburan tanah. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah padatnya pasti kalian tahu ya, senyawa anorganik, biasanya plastik, kaleng-kalengan nih yang ada di contoh, kaleng-kalengan, plastik, kresek, bahan bangunan juga yang habis diruntuhin dan sebagainya gitu. Kalau limbah cair pasti kalian tahu berupa feses tuh, ini ada yang sedotnya dibuang ke situ, deterjen, oli cat. Ini juga pasti tanah yang di sini pasti nggak akan jarang ada tumbuhan yang subur pasti. Gara-gara semua sampah ditumpuk di situ, akan mengurangi kesuburan tanah. Limbah industri tuh contohnya dari limbah ini ada limbah dari air, ada limbah padat di sini nih dari tanah tuh. Ini kan pasti kalian kelihatan ya. Di kotak luarnya yang hijau ini bisa ditanamin. Di sini sisanya itu yang tengah-tengah itu warna coklat, dia menggenang aja. Nah ini nggak akan ada, jarang ada tumbuhan yang hidup. Ini juga pasti lama-kelamaan akan mati karena sudah tercemar tanah. Nah ini juga contoh ada pupuk Korea pemberantas tanaman. Ini penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah. Jadi sekali lagi, selain ngalir ke air si pupuknya terus jadi pencemaran air, pupuk juga ternyata bisa mengurangi kesuburan tanah atau merusak struktur tanah. Nah, penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah ini dari limbah pertanian. Nah, segitu aja yang dapat Bapak sampaikan dari pencemaran air dan tanah ya, air, tanah, dan udara. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum Bapak akhiri? Udah panjang juga ya, Pak.
Saya mau ditanyakan dulu. Itu intinya tadi ya. Intinya pencemaran itu banyak. Semua pencemaran itu akan merusak lingkungan kita. Jadi kita belajar dulu sekarang pencemaran itu apa aja, penyebabnya apa aja, biar kita ngeh sama lingkungan kita sendiri. Lingkungan kita sendiri tuh masih baik-baik aja atau udah rusak sih sebenarnya. Ya, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Pak. Tidak ada, Tidak, ada. Pak. Tidak Tidak ada. ada. Ada, Pak. Karena Bapak mager nanya. Ini aja. Eh, tong ribut tuh mulai dah. Biasaan. Nah, ini untuk selanjutnya Bapak ada tugas buat kalian. Bentar ya, kita sambil tulis. Tugasnya adalah kalian kan tadi udah tahu ya secara teorinya dari Bapak. Udah tahu pencemaran itu apa? Udah tahu pencemaran air itu kayak gimana, pencemaran tanah itu kayak gimana, pencemaran udara itu kayak gimana. Nah, tugasnya adalah kalian sering baca berita? Sering Suka. baca, sering lihat berita juga kan? Ada reporter dan sebagainya. Bapak. Ya, suka ya pasti ya. Nah, tugas dari Bapak adalah kalian harus melihat pencemaran, kalian harus mengidentifikasi pencemaran di sekitar lingkungan kalian. Mengidentifikasi pencemaran di lingkungan sekitar kalian. Bapak ada Bapak. Ya belum, dan di-share. Baca. Nah, jadi tugasnya adalah kalian harus mengidentifikasi pencemaran di sekitar lingkungan kalian. Di sekitar lingkungan kalian tuh ya naon sih? Kayak pencemaran kah? Atau bersih-bersih aja kah? Atau misalkan emang pencemarannya pencemaran lingkungan, pencemaran air atau udara atau tanah dan sebagainya. Mengidentifikasinya. Lalu jika kalian sudah menemukan, kalian laporkan dengan cara membuat video. Gitu. Jadi misalkan kalian nemu nih di depan kalian atau di sekitar kalian, oh ternyata ini ada pencemaran lingkungan dan sebagainya. Kalian bersikap seolah-olah seperti reporter. Jadi melaporkan di sini ada pencemaran apa disebutnya sama kalian, penyebabnya apa, dampaknya apa. Jadi kalian buat video laporan identifikasi pencemaran lingkungan. Ya. Jadi kalian tugasnya membuat mana ini? Dipergede itu gimana? Kalian buat video laporan identifikasi F-nya 1. Identifikasi pencemaran lingkungan. Videonya minimal semenit. Minimal 1 menit videonya. Boleh lebih. Nanti di videonya itu kalian cuma nyebutin aja nama kelas ya. Misalkan nama saya Dwiki Julian dari kelas 7B. Di sini saya akan menyampaikan ada pencemaran lingkungan di sekitar rumah saya atau di sekitar lingkungan saya. Akan dilihat ini di belakang, ini adalah pencemaran lingkungannya. Misalkan ada sampah numpuk, ada air solokan, misalkan. Ini adalah contoh pencemaran tanah, misalkan contoh. Penyebabnya gara-gara sampah yang menumpuk, dampaknya menimbulkan bau atau menyebabkan tanah jadi tidak subur. Jadi minimal ada komponen ya, ada nama sama kelas. Misalkan ini disebutkan pencemaran apa? Sebutkan pencemaran apa? Apakah pencemaran tanah, air, atau udara. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Sama dampaknya apa? Nah ini minimal yang kalian harus sebutin dalam video 1 menit itu. Jadi buat video laporan identifikasi minimal 1 menit, nama sama kelas, disebutkan pencemarannya apa, penyebabnya apa, dampaknya apa.
Nah, video ini, hasil videonya harus diupload di Instagram. Bapak karena punya Instagram doang ya, nggak punya TikTok. Tapi kalau misalkan ada kalian bisa diedit di TikTok karena Pak nggak punya Instagram, Pak. Cuman Ayeuna Bapak pakai Instagram, masa nggak punya Instagram, guys. Ya gini dulu, kalau misalkan emang yang nggak ada Instagram ya sambil bikin lah buat ngerjain tugas inilah. Kan juga kan ada tugas yang Instagram, masa yang tugas sebelumnya tugas IPA sama Bahasa Indonesia, masa itu nggak ngumpulin. Minimal kalau misalkan ada yang punya, bolehlah di Instagram. Harus ya, ini ada nilai plusnya. Tapi kalau misalkan Pak nggak punya Instagram, itu mah sebenarnya alasan doang, bisa dibikin. Usahakan dulu. Hasil videonya harus diupload di Instagram. Pak kalau misalkan memang semenit, kan Instagram cuma semenit, ada IGTV, bisa lebih dari semenit. Gitu. Hasil videonya harus diupload di Instagram, nanti tag Bapak lupa, Pak Dwiki _SMPyas. Sini ya tagnya ya, biar Bapak bisa meriksa. Videonya minimal 1 menit. Oh iya ini, pakai seragam sekolah. Kalian videonya harus memakai seragam sekolah biar kalian kelihatan lagi mengerjakan tugasnya. Jadi videonya tadi saya lagi bisa video sendiri, misalkan kalian kayak selfie. Halo guys, ini aku lagi ada di pencemaran lingkungan, misalkan di sekitar aku, atau misalkan bisa di videonya sama orang. Satu orang satu ya, satu orang satu video, ini bukan tugas kelompok, ini tugas individu. Satu orang satu, minimal 1 menit, tidak boleh kurang dari 1 menit kalau bisa, karena ini banyak nama sama kelas disebutkan, termasuk pencemaran apa, penyebabnya apa, dampaknya apa. Gitu, kalian sebutin. Kalau bisa jangan sambil lihat teks, karena ini mah gampang ya. Misalnya kalian lihat aja sampahnya, oh ini pencemaran tanah gara-gara sampah menumpuk, dampaknya akan menyebabkan bau yang tidak sedap, misalkan contohnya. Misalkan ada yang lagi ngerokok, ini adalah contoh pencemaran udara karena asap rokoknya akan menyebabkan orang lain sesak, misalkan gitu. Bisa kayak gitu juga. Jadi kalian seolah-olah melaporkan, jadi reporter, melaporkan pencemaran udara, pencemaran lingkungan di sekitar kalian. Boleh milih, pokoknya bebas, mau kalian satu orang satu video aja, mau pencemaran tanah, mau pencemaran air, mau pencemaran udara, bebas. Jadi tapi tiap orang wajib milih satu dan wajib buat satu aja, nggak usah tiga-tiganya dibuat. Sekali lagi ini tugasnya buat video laporan identifikasi pencemaran lingkungan, videonya minimal 1 menit, pakai seragam sekolah, terus nama Pak, sama kelas ya apa. ini nitip kanjonya. Hah? Nitip pesan ke Bapak, nanti siang ada yang ke rumah Cikadut, mau nitip kanjo. Tuh isi Om Budi, Om Budi, Pak, nitip salam ke Bapak. Ya, sama selingannya si Raihan. Ya, jadi ada yang mau ditanyain dulu soal laporan tugasnya? Buat video. Bapak. Oi. Bapak, batas waktunya sampai kapan? Oh iya, batas waktunya sampai kapan nih? Batas waktunya itu deadline-nya semua kelas ya. Deadline-nya, ntar Bapak lihat dulu. Batas waktunya sampai 1, 2, 3. Oh, batas waktunya sampai 18 April. Tuh, mama pager. Kita screenshot dulu. Batas waktunya sampai 18 April. Jadi masih lama waktunya, bisa dibuat, nggak usah buru-buru juga, tapi sekali lagi tetap harus dikerjakan. Deadline-nya 18 April, tapi tetap ya dinilai kalau misalkan ya mengumpulkannya lebih cepat, lebih bagus. Kalau misalkan kalian ngerjakannya baik, langsung dikumpulkan juga, ada nilai plusnya tetap. Jadi jangan sampai kalian cepat ngumpulinnya tapi ngerjainnya ngasal-ngasalan.
Boleh kalian edit sekreatif kalian, tapi ini nih. Bentar. Boleh diedit, tapi jangan sampai suaranya ketutup sama musik. Soalnya ada kejadian waktu itu. Boleh diedit, misalkan pakai musik, pakai apa dan sebagainya, boleh deh. Terserah kalian, cuma gimana kreasinya kalian. Kalau misalkan yang pakai TikTok dan sebagainya boleh. Tapi jangan sampai suaranya ketutup sama musik. Dan juga jangan sampai mukanya ketutup. Ya, jangan sampai mukanya ketutup. Padahal kan lagi pandemi ya, kan kalau misalkan take video mah ya udah dilepas dulu aja sedikit gitu buat kalian ngomongnya. Gitu. Jadi ngomong a i u e o-nya itu harus jelas, jangan sampai ketutup mukanya. Akan ada yang ditutup pakai emot dan sebagainya, Bapak tidak akan nilai kalau yang kayak gitu. Kalau misalkan kalau misalkan pada pakai masker pandemi ya, pada saat di take video mah buka dulu atau apa-apa biar jelas apa yang disampaikan sama kaliannya gitu. Dan kaliannya harus ada ya, jangan cuma suaranya doang. Misalkan ini dilihatin doang sungainya atau sama suaranya, jangan. Kaliannya harus ada. Dan di depan tempat kejadiannya, musik. Di depan tempatnya. Jangan kalian diedit-edit, misalkan kalian di rumah tapi latarnya dibuat ada belakangnya kayak Bapak ini, misalkan jangan, pasti ketahuan apa. Harus di depan tempat kejadiannya. Kalian yang pakai seragam harus ada kaliannya, mukanya harus muncul, harus kelihatan. Kalian ngomong a i u e o-nya harus kelihatan, ya. Jangan sampai musiknya nutupin, jangan sampai ditutup pakai emot-emot naon lah, bukan yang kalian ngerti lah gitu-gitu nama. Ya, itu tugas untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain lagi? Nah, kita screenshot buat yang nggak ikutan Zoom. Yang mau ditanyain lagi? Itu aja dulu deh. Apa? Bapak. Ya. Sudah ada, Pak. Bapak. Ya. Biar pencemarannya boleh 2. Kalau misalkan, jadi gini ya. Kalau Bapak tidak akan membebani kalian. Pak, kalau misalkan pilih pencemarannya boleh 2. Kalau misalkan pencemarannya dalam satu lokasi yang sama, boleh. Jadi dijadiin satu video aja misalkan. Saya sedang di sungai yang banyak sampahnya, atau misalkan tumpukan sampah yang nyambung ke sungai, ini ada 2 pencemaran. Ada pencemaran tanah sama pencemaran air. Misalkan. Nah, digituin juga nggak apa-apa. Tapi tetap dibikinnya mah dalam satu video ya, sekali lagi. Jangan sampai kalian ngeripuhin, kalian bikin 2, yang satu sama pencemaran tanah bikin satu video, yang 2 pencemaran air sama bikin satu video. Nggak usah, bikinnya satu video aja. Boleh kalian ngebahas mau satu pencemaran atau misalkan 3-3-nya dibahas, boleh deh, nggak apa-apa. Tetap ada nilai plusnya pasti ya. Tapi minimal satu pencemaran. Kalau kalian mau ngebahasnya 2, tapi tetap dikemas dalam satu video aja. Jangan jadi 2 video atau jangan jadi 3 video. Soalnya kasihan kaliannya kebanyakan nanti ngetiknya dan sebagainya. Oke? Baik. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak ada, Pak. Kayak lagi ya. Walaupun tugasnya 2 minggu, berarti hitungannya 2 minggu. Jangan santai. Kayak lagi, kalau ada yang ngumpulinnya sebelum deadline-nya, pasti ada nilai plus dari Bapak. Kayak lagi. Dan hanya satu tugas ini aja, kalau bisa jangan ditumpuk, kerjakan dengan baik, sok sambil jalan-jalan sekitar rumah, ada tumpukan sampah, kalian take video misalkan, sambil bawa seragam misalkan. Kalau misalkan, ini sungainya solokannya kotor, misalkan bawa seragam, take video. Misalkan kalau misalkan kalian minta bantuan kakak kalian, orang tua kalian, adik kalian, buat ngerekam videonya boleh. Misalkan mau sama teman-teman 1-2, misalkan saling ngerekam boleh. Tapi sekali lagi tetap satu orang satu video kayak gini ya. Kayak lagi itu aja. Jangan sampai satu video tapi 2-an misalkan bareng-bareng, itu tidak akan dianggap sama Bapak. Misalkan banyakan misalkan 5-an satu video nggak akan dianggap sama. Jadi 1 orang 1 video ini
tugasnya tugas masing-masing. Ini Bapak dari video itu ada nilai ulangannya. Ulangan ini bab sekarang ada nilai tugasnya juga. Jadi ada 2 nilai di sana. Makanya karena ada 2 nilai yang akan Bapak nilai di video itu, kerjakan dengan baik. Jangan sampai kalian ngasal bikinnya. Jangan sampai di lewat batas karena Bapak udah hampir 20 hari itu ngasih tugasnya. Kalian jangan santai deh. Ya. Dan mau ditanyain lagi terakhir mungkin? Ya tidak ada. Sudah, Pak. Sudah, karena kelamaan ya. Sekali lagi makasih di sini yang udah hadir, yang udah mendengarkan. Mohon maaf kalau misalkan bikin tunduh juga. Nanti kalau kalian lupa, Bapak bakal upload rekaman ini di Zoom di akun YouTube SMP ya. Nanti bisa kalian lihat. Terima kasih. Tadi sekali lagi yang tadi ditugaskan, yang Bapak percaya untuk menuliskan yang hadirnya siapa aja, langsung chat Bapak aja, maafin kalau misalnya nanti nggak dibalas. Bapak suka lupa balas soalnya. Kalau soal yang nanyain tugas, sebenarnya, Pak yang tugas kemarin gimana perbaikan dan sebagainya. Untuk perbaikan, sekali lagi, Bapak udah buka edologi lagi, tugas yang kemarin tuh, perbaikannya gampang. Kalian tinggal melengkapi tugas yang masih belum selesai di edologi. Yang nilainya kosong itu berarti di ideologinya belum selesai tugasnya, itu aja ya. Kalian sampaikan ke teman-teman kalian yang nggak ikutan. Jadi kalau saya yang nanya, Pak kemarin perbaikannya apa, tugasnya apa, sebenarnya bisa kelihatan di ideologi kalian. Kalau misalkan emang dalam posisinya itu kalian sudah merasa tugasnya udah dan sebagainya, pasti nilainya juga tidak akan ada yang kosong. Dan juga kalau misalkan emang belum, yang menggambar sel kan istilahnya, kalau yang tugasnya belum masih jadi numpuk kan tugasnya ya. Yang menggambar sel juga yang belum, ya silahkan Bapak tunggu. Itu aja dari Bapak, terima kasih. Jangan lupa tugasnya sampaikan ke teman-teman yang nggak ikut, Bapak juga nanti bakal sampaikan ke yang tidak ikut Zoom ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah ikutan sekarang dengan tertib. Ini nih Bapak Cirian nih yang ribut tadi di chat. Apa-apa kan Daus sedikit. Ya segitu aja dari Bapak, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.